Gimana Ustadz Sandi? Cinta itu tumbuh karena jalaran songkiwo kulino. Gimana itu Ustadz? Wating Trisno jalaran songko kulino. Mohon maaf saya bukan orang Jawa ya. Orang NTT yang coba untuk memahami segala bahasa dan bisa, harus bisa. Karena kalau ngobrol sama orang Ogan ini nggak bisa pakai bahasa NTT. Kita coba Pak, paham Pak? Bahasa NTT itu sedikit mirip dengan bahasa Jawa, dikit, banyaknya nggak mirip. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun anak-anak kita bandel di sini, nyakitin hati ustadz-ustazanya, tapi yakinlah mereka ridho. Santriwan dan santriwatiku, ustadz-ustazamu walaupun marah dengan kalian, tetapi marahnya itu bukan karena benci, tapi marahnya karena sayang. Sehingga pada detik ini pun kalau saya tanya ustadz-ustazamu, bolehkah santriwan dan santriwati kelas 9 SMP YPI tetap bertahan di Fathan Daiman? Maka 100% mereka jawab siap menerima semua itu. Kenapa? Karena mereka masih menginginkan kebaikan-kebaikan mereka tertularkan kepada anak-anak kita. Dan mereka juga sangat mengharapkan agar putra dan putri Bapak Ibu sekalian tetap mendapat pendidikan terbaik yang diberikan oleh mereka. Maka dengan tangan terbuka dan pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, tidak usahlah pergi di sekolah jauh-jauh. Lulus hanya sekedar lulus, ini simbolis saja. Tapi kemudian selanjutnya biarlah anak kita setelah liburan kembali lagi ke SMA Fathan Daiman Mandala. Dan konon ceritanya mendengar informasi dari kepala SMA bahwasa SMA Islam Fathan Daiman termasuk salah satu sekolah swasta terbaru yang mendapatkan gelar sekolah berkemajuan terbaik di tahun 2024. Baru 3 tahun lah terbaik, salah satu sekolah swasta di Oku, satu-satunya yang mendapatkan gelar sekolah berkemajuan terbaik di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bersamaan dengan itu SMP YPI juga sudah 2 tahun berturut-turut mendapatkan gelar SMP dengan berkemajuan terbaik di Kabupaten Oku. Rasanya baru 2 tahun 2021 Zah. SMP YPI dulunya siswanya 3 kelas hanya 15 orang. Kembali ke sini bersama dengan mereka Ustadz Arisandi dan Zah Dwi bersama dengan orang-orang hebat yang lain, meningkat sangat melesat sekali perkembangan SMP YPI. Maka dari mana lagi harus kita ragukan perjuangan ini? Tidak usah pergi jauh-jauh, tetaplah nitip anak-anak kita yang sudah di kelas 9 untuk lanjutkan di SMA Islam Fathan Daiman Mandala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di tahun 2024 kelas 9 berjumlah 54 dan kemudian mengikuti ujian semuanya. Ada 1 anak yang mengikuti susulan karena satu dan lain hal sehingga agak keterlambatan dalam penginputan nilai. Namun semua itu berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan kita bersama. SMP YPI mulai berdiri dari tahun 1984. Mewakili Yayasan YPI Batu Marta, kami melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, ternyata SMP YPI inilah tua. Jadi usianya sudah mencapai 41 tahun. Kayaknya sama kayak Ustadz Sandi usianya. Jadi lahirnya SMP YPI di tahun 1984. Kemudian bertahan dan berjuang, terseok-seok. Yang tadi kami katakan, kalau yayasan mengatakan SMP YPI ini cak kucing beranak, pindah sana pindah sini. Ternyata di Batu Marta aja itu hampir pindah 10 kali. Nah mudah-mudahan bersama Ustadz
Arisandi tidak lagi cak kucing beranak. Insya Allah lah tertancap fondasinya di sini dan sudah diserahkan sepenuhnya oleh Yayasan Islam Batu Marta kepada Yayasan Fathan Daiman Mandala di periode yang kedua ini. Dan lulusan di tahun ini menurut catatan kelulusan SMP YPI lulus ke-38. Jadi alumni ke-38. Namun berada di Yayasan Fathan Daiman Mandala lulus yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita untuk tetap istiqomah dalam mengemban amanah ini dan mensukseskan pendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tolong salurkan ucapan kata ini kepada teman-teman sekalian agar supaya mereka juga ikut menitipkan putra dan putrinya ke lembaga Islam atau ke Yayasan Fathan Daiman Mandala ini. Demikian sambutan dari kami Bapak Ibu sekalian. Atas segala kekhilafannya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan selamat kepada putra dan putri SMP YPI. Tetap lanjutkan perjuanganmu, terus berjuang, terus menggali pendidikan, terus meraih pendidikan. Jangan sampai terhenti hanya di SMP YPI Batu Marta saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekcam Kecamatan Peninjauan, kemudian Bapak Pengawas SMP YPI Batu Marta. The next speech from the Headmaster of Senior High School Fathan Daiman Mandala for Mr. Firmansyah. The time yours. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelum kami di sini sambutan, izinkan kami berpantun, Pak Bu ya. Boleh Bapak Ibu? Petang-petang ke rumah Pak Maman. Ya. Ulang, cakep, serempak cakepnya ya. Petang-petang ke rumah Pak Maman, mampir sebentar membeli tahu. Selamat datang Bapak Ibu di Pondok Pesantren Fathan Daiman. Kami doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Camat Peninjauan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Peninjauan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kantor Urusan Agama, Bapak Kua Kecamatan Peninjauan atau yang mewakili. Yang kita hormati Pengawas SMP YPI Batu Marta, Bapak Suraji. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Mudirul Mahad
Pondok Pesantren Pathanda Iman, Ustadz Ari Sandi MPD. Yang kita hormati Ketua Yayasan Pathanda Iman Mendala, Ustazah Dwi Purnanti, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir dalam kesempatan ini, serta seluruh wali baik itu dari kelas 9 maupun kelas 12 Pondok Pesantren Pathanda Iman, dan tak lupa anak-anak kelas 9 dan kelas 12 yang hari ini akan dilepas. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak semua akan mendapatkan prestasi yang lebih baik ke depannya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul dalam rangka insyaallah pelepasan kelas 9 dan kelas 12. Kalau kelas 12 itu Bapak Ibu sekalian angkatan pertama, sedangkan kelas 9 angkatan ketiga. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, sahabiah, orang-orang yang beriman yang senantiasa kita rindukan siapa di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anak sekalian yang insya Allah selalu Allah muliakan. Sebuah ungkapan yang tak asing lagi bagi kita, di mana ada pertemuan pasti di situ ada perpisahan. Begitulah dengan para siswa-siswaku kelas 12 SMA Islam Pathanda Iman Mendala. Tak terasa ternyata sudah 3 tahun berlalu. Rasanya baru kemarin Pak Bu kami ini mengajar. Ternyata hari ini ananda semua khususnya kelas 12 sebentar lagi akan dilepas. Begitu banyak kenangan dan memori yang selama ini kita rasakan. Mudah-mudahan kenangan tersebut mampu ke depannya tetap ananda kenang. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi juga setelah pulang dari sini ananda tetap mengenang seluruh dewan guru yang ada di Pondok Pesantren Pathanda Iman ini. Hadirin yang berbahagia, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pondok Pesantren Pathanda Iman khususnya SMA kelas 12 ini tahun ini meluluskan angkatan pertama Pak Bu, di mana kelas 12 berjumlah 32 orang. Dari 32 orang tersebut 12 orang putra, 20 orang putri. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kemarin sudah diumumkan bahwa seluruh kelas 12 dinyatakan lulus 100%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita. Di lulusan pertama ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Alhamdulillahirabbil alamin, angkatan pertama ini Pak Bu, kita tahun ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada 11 anak baik putra maupun putri diterima di perguruan tinggi negeri Pak Bu. Jadi kalau kita presentasikan Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sekitar 40% Pak Bu. Jadi suatu prestasi bagi kita khususnya SMA. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, meskipun kita ini Bapak Ibu baru tahun pertama sudah alhamdulillah meluluskan tadi 11 orang itu dinyatakan lulus di perguruan tinggi negeri. Dan ada beberapa anak lagi yang saat ini masih menyusul, masih pendaftaran, dan mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu semua yang lainnya segera menyusul. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah 32 anak ini Bapak Ibu kami sudah melakukan wawancara ke mereka, sharing dengan anak-anak kelas 12. Alhamdulillah Pak Bu, tidak ada yang berkeinginan untuk
apa istilahnya itu, mandek, nggak lanjut maksudnya ya. Jadi mereka itu memilih Bapak Ibu, ada yang lanjut kuliah atau bekerja. Alhamdulillah. Jadi tidak ada Pak Bu yang nganggur seperti itu. Jadi angkatan pertama SMA Islam Fathan Daiman, alhamdulillah tahun ini 40% Bapak Ibu sekalian lulus di perguruan tinggi insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tadi disinggung oleh kepala SMP bahwa alhamdulillah Pak Bu, tahun ini SMA Islam Fathan Daiman itu mendapatkan gelar SMA berkemajuan terbaik Bapak Ibu se-Kabupaten Oku. Satu-satunya sekolah swasta di Oku yang mendapatkan predikat sekolah berkemajuan terbaik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan anaknya di sini perlu bangga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita baru berdiri kurang lebih 3 tahun sudah seperti itu prestasi kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Hal tersebut bisa terjadi, kami rasa tidak akan mungkin terlepas dari yang kami ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Ismet Hadiwijaya, kemudian keluarga besar Haji Jailani almarhum yang telah memberikan sokongan moral, material dan semuanya Bapak Ibu yang mendukung kami sehingga alhamdulillah kegiatan belajar mengajar di SMA Islam Fathan Daiman berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini khususnya 32 anak ini kedepannya mampu menjadi anak-anak yang bukan hanya pintar agama tapi juga pintar secara pendidikan. Seperti itu. Kemudian pesan kami untuk anak-anak kelas 12. Yang pertama, anak-anak kelas 12 bahwa ketika Anda semua sudah tamat tahun ini, camkan di dalam hati kalian bahwa mengenyam pendidikan itu bukan hanya di tingkat SMA saja, kalau bisa terus sepanjang hayat. Walaupun nanti sudah bekerja, jangan lupa teruskan, baik itu SPD, kemudian S2 dan sebagainya. Sehingga anak-anak sekalian itu dibekali bukan hanya dengan ilmu agama tapi juga ilmu pendidikan seperti itu. Dan mudah-mudahan insyaallah SMA Islam Fathan Daiman kedepannya menjadi salah satu sekolah yang bukan hanya menjadi sekolah yang menelurkan orang-orang yang cerdas secara agama tapi juga mampu bersaing di antara sekolah-sekolah lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pelepasan kelas 12 hari ini mampu berjalan dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa, kita bacakan doa untuk anak-anak kelas 12 sehingga kedepannya menjadi anak-anak yang bukan hanya pintar atau cerdas secara agama maupun cerdas secara ilmu pengetahuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ برمنشا على هذا الخطاب والخطاب ثالث سيلقيها مدير معهد فتحا دائما مندلة المكرم والمحترم الأستاذ أريساندي الماجستير عليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Raisatul Muassasah Ustazah Dwi Purnanti SPD, Kepala SMP YPI Batu Martah, juga yang kami hormati Kepala SMA Islam Pathanda Iman Mendala, pengurus komite Pondok Pesantren Pathanda Iman Mendala, yang apabila kami perhatikan belum banyak yang hadir. Yang kami hormati juga pengawas yayasan Bapak Fitriadi, juga yang kami hormati camat Kecamatan Peninjauan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam. Selamat datang Pak. Juga yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peninjauan, juga atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Bapak Suraji selaku pengawas SMP, tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, para hajah, calon haji dan calon hajah, para kiai, para ustadz, termasuk kami lihat juga ada perwakilan penerbit dari 3 serangkai, Bapak Edi Subagio. Selamat datang Pak. Ada juga kami lihat Bapak Tukiman dari Batu Martah 12, Bapak Haji Mudir yang kami hormati juga berkesempatan hadir. Sambil menunggu yang lain juga, mohon maaf kalau tidak kami sebutkan satu persatu. Wabil khusus seluruh wali santri Pondok Pesantren Pathanda Iman, lebih khusus lagi wali santri kelas 9 dan kelas 12. Tidak lupa anak-anakku terkasih dan tersayang kelas 9 dan kelas 12 yang hari ini kami daulat sebagai pengantin di acara kita ini. Berdasi, berjas, yang putri cantik-cantik sekali. Dari jam 2 tadi Bu kayaknya dandan mereka nih. Tidak lupa juga perwakilan keluarga besar Allahyarham Haji Jailani dan Kakanda Ismet Hadi Wijaya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang kedua ini, kemarin kita sudah melaksanakan wisuda tahfiz. Di hari yang kedua ini kita dapat melaksanakan acara pelepasan santri kelas 12 dan kelas 9 Pondok Pesantren Pathanda Iman Mendala. Selamat datang kami ucapkan Bapak Dr. Andes Haji Firdaus, Kasih Pakis Kemenak Kabupaten Oku. Selamat datang di pesantren kami Pak. Salawat serta salam semoga serta curah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal tadi kepala SMP, kemudian dilanjutkan kepala SMA. Terus terang saja saya di sini agak merinding Bapak Ibu sekalian, karena mengingat 3 tahun lalu pondok pesantren kita masih diliputi rumput setinggi kepala. Alhamdulillah
berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kita bisa menghelat acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya rasakan dulu sebelum memulai KBM, setiap 2 kali seminggu wali santri kompak membersihkan, merapikan tempat-tempat ini sehingga layak untuk dijadikan lembaga pendidikan. Walaupun kami sadari di sana sini masih banyak kekurangan. Kalau tidak support, bantuan, doa, motivasi dari Bapak Ibu sekalian yang selalu dan senantiasa setia bersama kami, mendoakan kami untuk memajukan lembaga pesantren yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya mendengar pertanyaan, keluhan dari wali santri ataupun dari santri sendiri, bahwa mereka bertanya kepada kami, Ustadz, kenapa anak saya ini baru 3 hari sudah minta pulang Ustadz? Ustadz, anak saya ini baru sebulan Ustadz, sudah minta pulang juga Ustadz. Ustadz, kami datang ke sini untuk minta surat pindah Ustadz, anak saya tidak kerasan. Saya jawab di hari ini juga. Bahkan kemarin ada yang berniat setelah bagi rapot hari ini langsung mengurus surat pindah. Jawabannya ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu dihiasi, diliputi oleh segala sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Main HP, naik motor, nongkrong pinggir jalan sampai dihina lalu aju sare, atau pacak bonceng cewek yang putra, yang putri pacak dibonceng pacarnya, amalah keluar pondok, dia kena hukuman, dia kena botak lagi. Jam 4 kurang mereka harus berada di musola untuk melaksanakan tahajud. Syahwat mana yang bisa tahan dengan kebiasaan berat seperti ini? 3 kali berturut-turut putra telat salat, botak Pak. Tanda telat itu ketika muazin mengucapkan la ilaha illallah, dia belum datang ke musola, dinyatakan telat. Setiap subuh itu yang telat qiyamul lail atau tahajud, sampai zikir sholat subuh baru mereka boleh masuk ke dalam. 3 kali berturut-turut botak. Jadi wajarlah ketika ada santri yang berkata tidak betah, walinya juga kadang merasa, bagaimana Ustadz, anak saya ini seperti ini. Karena memang neraka itu dihiasi oleh hal-hal yang disenangi syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Dan surga itu dihiasi dan diliputi oleh hal-hal yang disenangi syahwat, yang dibenci syahwat. Tadi sembahyang harus tepat waktu. Lemak tidur jam 4 tuh Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tadi jam 4 masih tidur kali. Adalah salah satu yang mungkin qiyamul lail. Santri kita qiyamul lail 4 rakaat, tutup 1 witir tiap malam. Tiap malam. Makanya terjawab Bapak Ibu ya. Ngapa dek kerasan, kadang termasuk dia di ejek temannya, dia betah Ustaz karena temannya sering ini. Itu semua cobaan Bapak Ibu sekalian. Tinggal Bapak Ibu sekalian kuat tidak hatinya melihat anaknya seperti itu. Kalau sama-sama menguatkan, insya Allah sampai 6 tahun dia selesai di pondok pesantren. Kami tidak menuntut setelah tamat SMP dia lanjut lagi ke sini. Tapi kalau Bapak bisa menjamin dia keluar dari sini dan lanjut
ke SMA atau aliyah, tapi di pondok pesantren lain yang lebih baik dari sini, kami support dan dukung 100%. Tapi sayang, ketika sudah 3 tahun di sini dengan kebiasaan sunnah-sunnah pondok kami laksanakan, kemudian dia keluar ke SMA. Sedih kami Bapak Ibu sekalian, karena anak-anak Bapak Ibu ini, putra-putri Bapak Ibu ini sudah seperti bagian dari jiwa kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun genap berusia pondok pesantren kita. Banyak halangan, rintangan, cobaan yang kita hadapi, tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita masih terus bergandengan tangan untuk sama-sama memajukan lembaga ini, halangan, rintangan, cobaan itu tidak akan berarti buat kita. Terima kasih atas dedikasinya selama ini yang sama-sama memajukan pesantren ini. Di sini juga saya sampaikan, pesantren ini adalah milik kita semua. Saya sampaikan ke santri, nak, usia Ustadz sekarang 38 tahun. Kata Rasulullah, a'marul ummati baina sittin wa sab'in, antara 60 atau 70 tahun. Siapa lagi yang melanjutkan perjuangan kami, estafet perjuangan dakwah ini kalau bukan kalian? Saya tidak menuntut kalian untuk menjadi ustadz dan kiai semua, ya. Tapi ketika Anda berada di setiap lini kehidupan, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, ada kalian, maka syiar-syiar dakwah itu akan terus berhembus, akan terus dilaksanakan oleh kalian. Ketika menjadi dokter misalnya, diajak istighfar pasiennya, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gus Munib, Ustadz tolong Gus Munib dari Darul Khuldi, Ustadz di belakang Ustadz. Ya Allah. Mau nggak Ustadz? Gus di depan Gus. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kepala sekolah pantun, saya juga mau pantun ini. Matahari terbenam, tanda datangnya petang. Malam menjelang, ke rumah teman. Bapak Ibu tamu undangan dan wali santri sudah datang. Ahlan wa sahlan di pondok pesantren Pathanda Iman. Pantun yang kedua khusus untuk anak-anakku. Santri putranya bernama Lian. Alhamdulillah di pondok dia kerasan. Berat rasanya hati melepas kalian. Mau nangis saya sumpah. Tapi kami harus ikhlas demi menjemput kesuksesan kalian. Terakhir kali, ini pesan Ustadz. Pesan yang paling lengkap silahkan buka di buku kenangan, saya tulis dengan tangan saya sendiri tanpa diketik. Silahkan dibaca, itu pesan Ustadz untuk kalian. Terakhir kali, jangan pernah kalian merasa minder, merasa kecil hati menjadi alumni Pathanda Iman, karena kami bangga memiliki santri alumni seperti kalian. Buat kepala kami tegak berdiri karena kesuksesan kalian nantinya. Jangan buat kepala kami menunduk dan tertunduk malu karena ulah yang tidak baik dari kalian. Ustadz menunggu 3-5 tahun ke depan kalian datang dengan kesuksesan kalian. Doa kami selalu menyertai setiap langkah kalian. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohonkan ampun. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.